Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai DHCP versi 6 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini di pembelajaran kali ini kita ada 3 pembelajaran ya teman-teman. Yang pertama itu teori DHCP versi 6, kemudian konfigurasi DHCP stateless IP versi 6, kemudian konfigurasi DHCP stateful IP versi 6 ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung saja ke materi yang pertama yaitu teori DHCP versi 6. Oke. Nah, di sini ada stateful DHCP versi 6 ya teman-teman, sistem atau protokol penyimpan informasi dalam keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi ya teman-teman. Jadi sistem atau protokol itu menyimpan informasi keadaan state ya teman-teman dari klien ataupun sesudah sesi komunikasi. Nah, untuk stateful ini terdapat server yang memanage pemberian IP versi 6 ke klien ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut langkah DHCP versi 6. Nah, di sini untuk langkah pertama itu pesan DHCP versi 6 dari server ke klien menggunakan port UDP. Itu portnya 546 ya teman-teman. Kemudian pesan DHCP yang kedua dari klien ke server menggunakan port 547 ya teman-teman. Jadi naik satu angka ya teman-teman. Nah, kemudian ada langkah-langkah DHCP. Nah, di sini yang pertama host mengirimkan pesan RS meminta informasi dari router. Kemudian kedua, router merespon dengan pesan RA atau memberikan informasi. Kemudian yang ketiga, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit ya teman-teman. Klien mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Kemudian yang keempat, DHCP versi 6 server merespon dengan advertise message ya teman-teman. Server menawarkan konfigurasi yang dimana di dalam konfigurasi tersebut ada alamat atau IP, kemudian opsinya dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian yang kelima, host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Jadi klien meminta alamat IP versi 6 dari tawaran yang dipilih. Kemudian yang ke-6 itu DHCP versi 6 server mengirimkan reply message ya teman-teman. Server mengonfirmasi dan memberikan alamat IP 6 secara resmi. Oke. Nah, di sini untuk step by stepnya ya teman-teman. Yang pertama itu kan host mengirimkan pesan RS meminta informasi dari router. Nah, di sini meminta informasi ke router. Kemudian lanjut, nah si router menjawab that the client to internet communication with DHCP versi 6 server. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Nah, di sini untuk yang ketiga, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit ya teman-teman. Nah di sini klien mencari server ya teman-teman. Tuh, solicit to all DHCP versi 6 server. Mencari server DHCP versi 6 di jaringannya. Kemudian di sini lanjut yang keempat itu DHCP versi 6 merespon dengan advertise message ya teman-teman, atau menawarkan konfigurasi yang dimana isinya itu IP atau yang lainnya ya teman-teman, advertise unicast. Nah, kemudian yang kelima itu host merespon DHCP versi 6 dengan request. Nah, di sini request or information request unicast ya teman-teman. Kemudian yang ke-6 yaitu reply. Nah, kemudian menjawab dengan reply ya teman-teman. DHCP versi 6 mengirimkan pesan reply message teman-teman, atau mengonfirmasi memberikan alamat IP versi 6.
Nah, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk teori DHCP versi 6. Oke, kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateless IP versi 6 ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman untuk topologinya seperti ini, kemudian tambahkan satu buah router lagi ya teman-teman. Jadi si switch ini fungsinya untuk penghubung aja. Kemudian di router di sini kita ganti namanya menjadi client ya. Client, oke, udah. Kemudian di sini kita masuk ke server ya. Nah, di server kita konfigurasinya seperti ini. Kita ketikkan IP versi 6 DHCP full, kemudian IP versi 6 stateless teman-teman, seperti ini. IP versi 6 stateless, coba lihat lagi, stateless. Oke, kita enter. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk DNS servernya itu 201.dp8.210.2 nya 254, kemudian enter. Nah, kemudian untuk domain name-nya monkey.net aja, monkey.net. Kemudian di sini exit ya teman-teman, exit, kemudian masuk ke interface G0/0 yang mengarah ke client, kemudian di enter. Kemudian di sini kasih description link to LAN seperti ini ya teman-teman, link to LAN. Kemudian IP versi 6 ND order config flag ya teman-teman, seperti ini. Kemudian IP versi 6 DHCP server, kemudian ininya harus sama ya teman-teman yang di atas tadi. IP versi 6 IP versi 6 stateless seperti ini, kemudian enter. Oke, kemudian kita cek show run. Oke, nah di sini udah ada ya teman-teman konfigurasinya. Dan kita lanjut ke router yang client. Router client di sini mau aja, di sini enable konfigurasi terminal, dan baru kita IP pin 6 unicast routing teman-teman, unicast routing. Kemudian kita masuk ke interface G0/0. Kemudian jangan lupa no shutdown ya teman-teman, no shutdown. Kalau sudah no shutdown, kita lanjut ke IP versi 6 enable ya, enable, enter. Kemudian IP versi 6 address auto config teman-teman. Kemudian kita cek to show IP versi 6 interface brief. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini udah up ya, gigabyte ethernet 00 udah up. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita cek, kita kestatikan dulu otomatis. Nah, di sini udah sesuai ya teman-teman untuk DNS servernya. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya konfigurasi DHCP stateless IP versi 6. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP stateful IP versi 6 ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini untuk konfigurasi statefulnya, nah di sini hampir sama ya teman-teman. Oke, dulu di sini enable
menambah konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke IP versi 6 DHCP full, kemudian stateful, buat stateful, kemudian full seperti ini, stateful full. Oke, kemudian enter. Kemudian di sini address prefixnya teman, address prefix ini 0.1.2, kemudian dp8.2.10.2-64 enter. Kemudian DNS server itu 21.1.2.48.60.2 kali 98.168, dan enter. Kemudian untuk domain name-nya samakan aja, misal man.net, kemudian exit. Kemudian kita masuk ke interface d0/0 dan enter, dan IP versi 6, address, kemudian 201, kemudian titik 2 label 8 titik 2, kemudian 10.21/4, kemudian enter. Nah, kemudian IP versi 6 ND, kemudian manage conflict flag teman-teman. Kemudian IP versi 6 DHCP server, kemudian yang tadi stateful full, full seperti ini, stateful full, kemudian enter. Kemudian jangan lupa no shutdown. Ya, di sini sudah selesai di server. Kemudian lanjut ke klien. Di klien enter, kita masuk enable konfigurasi terminal. Di sini jangan lupa IP versi 6, unique setting. Dan kemudian kita masuk ke interface 0/0. Kemudian udah no-shutdown, kemudian IP versi 6 enable, kemudian IP versi 6 address, di sini addressnya DHCP, kemudian enter. No-shutdown. Oke, kemudian kita cek show IP versi 6 interface. Oke, nah di sini udah ada ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Kita ke static. Untuk konfigurasinya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, untuk yang stateful. Semoga teman-teman paham ya. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada yang salah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.